kisah hidup gue yang sebenarnya. Kayak apa ya, di lagu itu gue ngomong tentang I got all this, right? Piala, album, gue manggung, thousands of people are watching. Tapi pas gue pulang, gue sendirian. I'm all alone. Dan di saat gue sendirian itu gue nyadar bahwa sebenarnya yang gue butuhkan adalah I just need a hug. Ya kali ini kita bakal ketemu seorang yang gue udah pernah kolaborasi sebelumnya. And I heard that he has something extremely exciting coming up. Here's the guy, Afgan. Hey man, how are you? Good to see you. Good to see you. Good to see you. See man, thanks for coming ya. Thanks for having me. Ini kita pernah waktu itu syuting ya. Waktu itu banget ya, kayaknya. Like Kayak- 7-8 years ago ya. I think it was 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Dan jujur waktu itu, gue tuh kaget bahwa acting lo tuh sebagus itu. Ah ya bener loh, gue ngerasa gue saksi sih di situ. Enggak. Itu tuh yang gue rekaman terus disuruh salah-salah itu kan. Benar. Oh gitu. Karena banyak orang tuh misalnya kita syuting sketsa YouTube yang agak off the beaten path gitu ya. Pasti pada canggung gitu. But you got it like first take, second take you got it. Ya mungkin karena emang gue aslinya gitu. Orang nggak tahu aja gue aslinya gitu. Oke. Skirnya ditambahkan di sudah lu yang diulang-ulang Itu tadi. dia. Itu dia. Afgan. Itu nggak cocok men. Soalnya lagunya bukan hip hop. Ini kan lagu ballad. Ballad lu. Emang gue mau nari ballad. Emang ini Ballad bukan ballet. Sudah. Skat, pap. Genius. Oh ya, guys, kita di Trinity ya. Ya, this is my office. Ya, kantor label gua. Ya kantor gua juga berarti ya. Benar. Dan ini berarti semua piala lo. Atau gimana? Iya, ini semua piala gua, nggak ada artis yang lain. Iya, ini yang berprestasi di Trinity cuman gua. Enggak lah, bohong, gila lo. Enggak. Ini gabungan antara semua artis yang berprestasi lah di sini. Tapi ada beberapa juga yang dari gua lah. Oh ada. Ya yang mana lo? Ingat nggak? Atau Yang dari gua, nah ini gua. solo pria terdahsyat? Beneran. Nah ini masuk ke studio rekaman. Jadi ada 3 lagu yang gue pengen kasih lihat ke lo. Tapi gue siap-siap nggak siap bro. Iya karena Karena kondisi gue lagi tidak seoptimal itu sekarang. Kacamata berarti. kacamata dulu. Ya jadi lagu ini first single dari album gue. Judul albumnya Retrospektif. Simbol ikoniknya Afgan zaman dulu tuh apa sih ya, kacamata gitu. So we made a song about it. Gue sama Petra Sihombing sama nice. Kamga sama Iqbal Siregar. Oke, so this is it ya. Coba. Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka aku yang kalah? Tapi untukmu ku mengalah, ku tak sajalah. Itu kan yang kau mau. Memang aku yang salah, suka cari masalah. Satu-satunya berharap pada manusia kecewa. Kita tak jodoh, tapi kita bertemu. Yeah, that was the first song, first single. Kita bertemu. Nice. Yeah, fresh lah ya. Wow. Thank you man. Semangat lo. Wow. Gue penasaran dari tadi semua lirik yang lo tulis. What is your favorite lyric? Memang aku yang salah, suka cari masalah, berharap pada manusia, kecewa akhirnya. Ya gak sih? Kita berharap jangan sama manusia dong, berharap sama Tuhan. Itu yang paling bro. You're good man. Ya. Ya. Shout out juga buat Petra, Kamga sama Iqbal. Gue nggak mungkin ngerjain ini sendiri. Mereka yang genius juga. Tuh. And they're like the best at what they do guys. Ya. Banyak lagu-lagu yang kalian nyanyiin semua hari ini tuh, they're the people behind it loh. Benar. Iya kan? Mereka adalah tulang punggung industri musik Indonesia saat ini. Bener. Yes. Bener banget. Mereka akan bertanya siapa yang mampu buka hatiku. Pada rencana hari ini ku jatuh cinta.
Hopeful kan? Boleh lah. Tak ada rencana hari ini aku jatuh cinta. Iya. Nah, waktu lu nulis lagu ini, what was the main thought in your head atau enggak? Apa yang ngedorong lu untuk nulis lirik-lirik ini? Ya ini nulisnya bareng-bareng. Jadi the original idea tuh dibawa sama Iqbal. Dia bilang, gue ada konsep tak ada rencana, aku jatuh cinta kayak gitu. Dari situ baru kita kembangin dengan konsep ya my personal apa ya story lah gitu. Gue masih sendiri, gue masih apa ya? Ya gue masih nggak mencari. Jadi ya kayak gitulah. So this song is about that, letting go, nggak ada expectation apapun sama hidup, and when you reach that point, justru malah lu nemuin sesuatu yang lu nggak kira lu bakal bisa temuin, gitu. Gue percaya itu sih, kalau gue percaya itu ya, setelah gue udah melewati proses chasing, attachment dan lain-lain, kayaknya at the end you just gotta let go of all your apa ya, expected outcomes gitu. Thanks man. Iya, Jujur bro. ini kata-kata lo juga berguna untuk gue sekarang sih. Jadi ya. I'm so happy man, gue bisa sedikit ada gunanya di hidup lo. Ya, ya. Nah ini yang terakhir agak berat nih bro, I don't know if you're ready to hear it or not, cuman Ini kayak ballad-ballad gitu ya? Atau ini lagu judulnya Sampai Jumpa. wadaw. I know, Wadaw. mungkin sedikit aja. Ini lagu tersulit yang pernah gue rekam. Karena gue rekaman lagu ini sampai 4 hari apa? Kenapa? Karena liriknya sedih banget sih. Apa? Man, just play the whole thing. Lagi play the whole thing. Play the whole thing aja. Ini gue bikinnya sama Petra sama Bilal Indo aja ya? Indrajaya ya. Sama Kamga juga. Vibe-nya kayak 70s. Perlahan ku mencoba membiasakan sakitnya. Hingga waktunya sampai jumpa. Iya gitu. Tapi gue bingung. Hmm. Lu tuh yang cabut atau... Soalnya kan lu bilang kemarau lama telah... Lebih ke dua orang yang nggak bisa bersama. Emang jalannya nggak bareng aja. Dan tapi ya pasti lu masih punya cinta, still love that person, cuman nggak bisa bersama. Jadi kayak mungkin ya not in this lifetime, maybe in the next lifetime Mungkin kita di lain bisa, bumi. mungkin di lain bumi nanti kita bisa abadi gitu. Jadi kayak ya udah sampai saatnya mungkin nanti bisa ketemu lagi in the next lifetime, I don't know. In the next time of your life mungkin nanti pas lu udah tua tiba-tiba lu reunite lagi, sampai jumpa gitu. Kayak konsepnya kayak gitu. Wow. Lagu ini juga ngomongin tentang forgiveness. Jadi kayak liriknya tadi, bukannya ku tak tahu diri, malahan ku mencoba membiasakan sakitnya sampai akhirnya nanti tiba harinya ku mengerti. Jadi lu walaupun sakit, lu biasain aja sakitnya sampai nanti akhirnya ada harinya lu akan mengerti kenapa lu harus ngelewatin ini gitu. Shit, itu keras itu. Iya. Tapi lu harus face Yang sakitnya. pahit-pahitnya dulu. Sebanyak orang kan distraction. Orang udah, aduh gue ngerasa nggak enak, ya udah distract, entah langsung lompat ke orang lain. Tapi akhir-akhir ini sekali lagi in my conversations, karena teman-teman gue juga umurnya udah 30 plus ya. Kalau 30-an, everyone tells me, feel the pain. Feel the pain, sit with the pain. Gila. Tapi ya nggak segampang itu bro. It's so hard. Gue sampai sakit waktu itu rekaman lagu ini karena I don't know, it brings back a lot of pain. Yang dimana mungkin pada saat itu gue udah proses healing ya, tiba-tiba harus
nyanyi ini lagi kan jadi kayak brings back the pain, the anger, segala macam. Dan nanti gue harus nyanyiin ini lagi. Once ini udah rilis akan jadi song list gue sampai crazy. I don't know 20 tahun ke depan. That is crazy man. Iya. Ya tapi nggak apa-apa. Apalagi di malam-malam yang lu bener-bener performa lu tuh maksimal, you will feel the pain of the lyrics. Ya. Iya kan? Iya. Sebanyak event ya, kadang-kadang kita nyanyi lewat aja gitu kan. Iya. Let's be honest ya guys. Ya, era zaman now ya. Ya. Tapi like kadang-kadang. those right events, lu nyanyi bisa lu sedih banget ini. Iya. Dan apa ya? Mungkin orang bisa relate lagu ini lebih universal ya. Mungkin kayak Bukan cuma cinta, bisa the loss of a family the loss member. of a family member, the loss of a loved ones, Iya. gitu kayak gitu-gitu. Jadi ya semoga ya. Lu Cuman ini ada berapa lagu? Ini 10. Ini gue kasih dulu 3. tiga ya. Tapi kayaknya hari ini lagi bolos semua tuh nggak ada yang masak. Lu lagi jam makan siang. Enggak deh, kayaknya emang bolos aja enggak. Kayak lagi betul pada lagi pada makan siang. 1, 2, 3, 4, yang kelima kan. Satu masih kaset. Iya, satu masuk. Gue masih, ya gue mah inget jam-jam kaset. Kita kan seumuran. Iya. Ini Oh, wow. terima kasih Cinta. Gue baru lulus SMA. Ini gue ditemuinnya gue masih SMA men. Gue lagi nyanyi di kayak karaoke. Gue lagi bolos sekolah waktu itu. Terus masih pakai baju SMA. Ditawarin deh. Mau bikin album nggak? Ayo. Gue nggak nyangka. Ya ini serius itu sesingkat itu maksudnya prosesnya. Lu lagi nyanyi terus ada orang datang nawarin. Iya, gue lagi nyanyi di dalam booth gitu. Terus kan di luar ternyata dipasang. And then mereka yang nyamperin gue. Tadi yang nyanyi ini ya, kita lagi mau bikin label nih, mau nggak kita bikinin album? Ya, akhirnya gue langsung ditawarin kontrak. Itu gue masih baju SMA, gue nggak ngerti apa-apa. Lu ditawarin kontrak. Iya, gue kayak 2 album ya sama kita gitu. Pada saat itu gue cuma senang aja, oh gue bisa nyanyi gitu. Akhirnya cita-cita gue nyanyi tuh kesampaian gitu. Banyak lagu legend di sini loh. Iya, Terima Kasih Cinta, Sadis. Iya. Ya kayak gitu-gitulah nih. Wow. Ini teman-teman masih pada tahu kaset nanti. Gua nggak tahu ya. Kalau penontonnya yang di usia 16, 15, namanya kaset guys. Iya, kalau nyanyi di pensi, mereka kayaknya nggak tahu nih yang nonton ini. Kaset apa ya? Ya, ini bring back so many memories. Tapi ya ini juga apa ya? Gue ngerasa kisah gue ini adalah gimana gue ceritainnya? Jadi harusnya tadi gue tuh gue sempat ikut audisi men, Ada siapa? Indonesian Idol. Waktu gue masih SMA, tapi gue keterima 100 besar. Tapi pas gue mau masuk ke ruangan jurinya itu, gue tiba-tiba nggak bisa gerak. Gue nggak tahu, terlalu nervous. Gue kayak breakdown gitu loh men, kayak gue freeze gitu. Akhirnya gue bilang ke produsernya kayak, sorry ya, gue mau ke toilet. Tapi habis itu gue kabur. But I always believe kalau misalnya emang jalan gue di nyanyi, di musik, gue pasti akan nemuin lagi jalannya gitu. Dan ternyata emang terjadi. So apa ya, gue ngerasa kayak apa yang seharusnya buat lu will not miss you gitu. Itu yang sampai sekarang gue bawa sih. Jadi Right, you're right. iya gak sih? Sini album lu kan nih. Semua lanjut. Ini bukan yang paling terakhir dong. Ini album Dekade, ini yang lu konser. Iya, ini yang gue bikin konten sama lo. Iya. Lagu Sudah. Iya. Ini Ini yang konser juga kan? iya, konser Dekade. Iya. Ini 2018. Iya. Habis itu gue udah gak bikin album bahasa Indonesia lagi. Iya, habis itu kan yang you collab with Robin Thicke, Ya, Jackson Wang. Jackson Wang. Iya. Iya, ya. Jesse. You were in that era. Ya, that era. You're in that era ya. Ya, tiba-tiba Afgan R&B gitu ya. Iya, iya. MIA. MIA benar, no man. MIA. Oh, thanks bro, thanks. Love MIA. Oh, gue seneng banget lu tahu. Thank you, karena ya itu transisi yang banyak bikin orang bingung juga sih, fans-fans. Pastilah. Mereka udah kenal lo untuk satu hal, tiba-tiba lu pivot, ya orang kaget pasti. Orang kaget. Ya kaget, tapi so happy that you actually know. I know MIA. I know. Thanks man. Terus ini Ini apa? Sides. Dulu gue album keempat. Yang ini, jadi albumnya ini, cuman dibikin box setnya kayak gini, gitu. Oh. Super cool ya. Ini ya. Kayak gini. Ini
ada CD-nya. Ini DVD konser pertama gue nih sama Erwin Gutawa waktu itu. Nice. So ya, Wow. Ini udah pasti, ini rare item gitu ya, udah nggak bisa ditemuin di mana-mana. iya, ini gue aja nggak punya. Ini punya kakak. Lu nggak punya? Kenapa? Stiker. Ini ya. Stiker apa? Oh, iya, stiker. Tunggu, ini baru dirilis kapan ini? Dulu ini waktu 2000 berapa? 2020. 2016. Ya udah ini mah rare, ini mah impossible item bukan rare item lagi. Ini cuma di rumah beberapa fans garis keras. Udah pasti. Item. Kan cuma print berapa gitu? 200, 500. Wow. This is actually nice ya. Iya lu aja belum, lu nggak punya kan? Iya loh. Gue gak punya loh. Ada bookletnya segala. Niat banget dulu ya. Wow. Oh kangen. Ada foto gue sama... ini kan. Gua, nyokap gua, adek gua, bokap gua. Oh wow. Heeh. Candids and backstage. Iya, niat banget ya. Ini kita balik ke zaman ini bisa nggak sih lebih niat lagi yuk? Ini niat banget loh. Gue shock Lagi loh. yuk. Oh, nih konser gue yang sama Erwin Gutawa nih. Konser pertama gue. Ya. Orkestra 70 musisi. Itu pasti keren banget gitu. Pecah sih. Itu Tuh pasti keren banget. the best ever. Nah ini The award ya. ini award yang paling memorable. Ini award pertama gue yang pernah gue dapat. MTV Indonesia. Dulu waktu itu masih ada MTV Award Indonesia Award, bayangin dong lo. Tahu gue tahu lah. Gua tahu. MTV Indonesia Award, iya sekarang, iya seru banget. 2008 loh. 2008. Berarti lu baru lulus SMA masuk kuliah, ya kan? Iya, bener masuk kuliah di UI, ya. Iya. Sebelum menang Artist of the Year, sekali-kalinya dapat Artist of the Year, jadi udah. Dan ini baru mulai karir langsung artis sendiri tuh lumayan gila juga sih. Alhamdulillah ya, gila sih. Kan biasanya orang butuh waktu gitu ya untuk artis sendiri. Soalnya emang, Yeah, these songs were big man. Iya. Ini these songs wow. soalnya Terima Kasih Cinta kan waktu itu kayak duar gitu, gue kaget kan. Hah? Itu lagu What? karaoke Gitu. wajib tiap karaoke men, sumpah. Iya, man. Kakak gue tuh nyanyi tuh lagu terus menerus, tuh lagu di mobil di mana-mana. Waktu zaman itu ya. Iya. Sampai sekarang juga orang lah. Sampai sekarang juga orang sih. Cinta untuk segalanya. Iya, emang sih. Tapi tidak bisa Gue mengelak, gak bisa lepas dari itu ya. nggak bisa. It's gonna stick with me till the day I die. Yes. Ya, And that's it's gini, it's a blessing and a curse karena the blessing in the sense of you will forever be remembered for this brilliant song gitu kan. thanks man. Tapi curse-nya lah ini the curse of every artist gitu kan. Whatever you do, it always has to beat that one song that blew Yeah. your career. Ya, Iya kan? Yeah. It's every artist's curse gitu. ya, Tapi the best artists itu keep on moving. That's what life is gitu. ya. Kita lanjut terus gitu kan. And you keep evolving. Benar. Lu nggak takut nyoba hal yang di luar comfort zone lu gitu. Iya. Kayak kemarin gue tiba-tiba rilis MIA. Itu kan sebenarnya agak risky ya. Maksudnya dengan fanbase gue yang udah terbiasa dengan lagu-lagu sad boy gue itu. Tiba-tiba Afgan jadi kayak what's up yo gitu kan. Iya. Cuman ya I just took the chance. The opportunity was there. I took it. So yeah. Nah, after all this, now you have a new album kan? This is my new album, Retrospective. Yang tadi lu dengar 3 lagu itu. Itu dari sini. Iya dari sini. Dan lu lepas kacamata, beda banget dari semua di sini ya. Iya. Tapi first single-nya justru ironically judulnya Kacamata. Yang tadi gue dengerin ke lo. Iya. Ya, so that was the cover. That's the cover. Cuman ya CD-nya belum rilis ya. Gue akan rilis CD man by the way di album ini. Karena gue kangen Vinyl? Vinyl juga insya Allah menyusul ya. Tapi CD dulu ya. Panik dia. Gue ngomong vinyl dia kayak, Iya. aduh Iya. kos nih. Iya. nggak print. Mahal bro. Emang bikin mahal. vinyl. Iya. Gopek kan per vinyl tuh kan. Iya. Ini brave move loh. You're making an album ya. Retrospective. Ya. Why? Gue ngerasa kayak it's time for me to revisit kembali ke genre yang udah membesarkan nama gue, Indonesia, pop Indonesia. Karena udah 7 tahun gue tinggalin, cukup lama, dan banyak juga yang nanyain we need a full body of work from you yang bahasa Indonesia gitu. Karena selama ini gue 7 tahun belakangan ini paling rilis 1 single bahasa Indonesia, single bahasa Indonesia. Yang full album biasanya yang bahasa Inggris kan.
yang gue kerjasama dengan label gue yang di Amerika, Empire. Now I think it's the time for me to itu kembali lagi ke genre awal karena guanya kangen, terus pendengarnya juga kangen, dan banyak kemarin ya banyak banget apa ya. Gue ngerasa gue udah cukup lebih punya perspektif yang lebih dewasa tentang hidup yang pengen gue ceritain di album ini gitu. Dan pas gue ngerjain album ini juga kan gue sampai ada spiritual journey, gue berangkat haji, habis itu gue bawa lagi apa yang gue dapet di perjalanan itu gue tuangin lagi di album ini gitu. Jadi kayak album ini cukup nunjukin sisi yang paling raw-nya dari Afgan sih. Ada satu lagu judulnya Peluk, itu kisah hidup gue yang sebenarnya. Kayak apa ya, di lagu itu gue ngomong tentang I got all this right, piala, album, gue manggung, thousands of people are watching, tapi pas gue pulang gue sendirian, I'm all alone. Dan di saat gue sendirian itu gue nyadar bahwa sebenarnya yang gue butuhkan adalah I just need a hug, I just need sesuatu yang sesimpel itu di hidup yang lo butuhkan sebenarnya gitu. Ya ini alhamdulillah ya, it's a blessing. Cuman at the end of the day, when you go back home, when you feel like you're alone, apa yang lo butuhin cuman itu, sesimpel pelukan aja sama orang yang lo cinta gitu, someone that you love. You have someone to go back home to kayak gitu. Itu yang gue rasain, yang gue nggak pernah ceritain di album gue sebelumnya gitu. Karena kan terlalu personal kali ya, gue belum siap. Di album ini gue keluarin semua. Nah, lu yakin lu pernah sepersonal itu di Belum, itu kan belum. Karena waktu itu kan cuman kayak ya gue galau, jodoh pasti bertemu kok guys, kayak gitu atau gimana ya. Cintaku bukanlah cinta biasa. Gitu kan. Ini these are beautiful songs yang ditulis. Oh, dekade ini ya. Ya, ditulis sama banyak pencipta lagu legend gitu ya. Pana Asmara kayak gitu-gitu. It's very very poppy gitu. Tapi di album ini kayaknya Legendary song sih, to be honest. Iya, Coba, ya ini yang ada percayalah. Ini tiba-tiba viral di TikTok, dengannya kau ini dengan. lagi viral. Iya, tiba mendadak viral gitu. Ku dengannya kau dengan Dengan dia. dia, terus ada Jalan Terus Sunca Hati. Ini album ini ini adalah titik karir terberat gue kayak waktu itu. Kayak Ini tahun berapa? 2016. Karena kita punya ekspektasi yang sangat besar untuk album ini pada saat itu. Karena ini adalah departure gue dari 3 album pertama yang gue gak pernah nulis lagu. Jadi 3 lagu pertama ini ibaratnya gue benar-benar manufactured by the label gitulah. Di album ini gue mulai kayak mau nunjukin sisi personal gue. And then responsnya kurang bagus, terlalu berat katanya. No. Ya udah, buat proses pembelajaran aja. Gitu. Tapi gue ngerasa kayak makin kesini pendengar musik kayaknya makin pintar ya. Makin Iya. Kayak lo kalau denger Hindia, lo denger Fish, lo Iya. Lagunya udah berbeda. bahas sihir gitu. Bener. Semuanya Baskara kayaknya nih. Kan udah ngomongin hal-hal yang nggak common ya, nggak yang mainstream gitu yang diomongin. Iya. Ya, makin kesini gue makin ngerasa mungkin pada zaman ini gue jadi ngobrol mulu ya. Pada zaman ini belum siap untuk menerima atau idealisme gue kayaknya waktu itu 2016 kan. Ya. Tapi lu benar sih, itu yang gue rasain ya. Sejak post COVID, lagu tuh jadi kayak entah kenapa jadi lagu-lagunya lebih personal. Suara artisnya. Iya, bener. It's not like big songs yang manufactured gitu kan. Sangat suara hati gitu. Bener lagi. Iya kan? Iya. Dan apa ya? Menurut gue jadi lebih raw aja sih secara lu nyanyinya, lu rekaman di kamar lu juga jadi tuh. Iya. Iya kan? Iya. Video klipnya juga nggak perlu yang big production, lu cuman pakai handphone doang atau kayak lu compile video fans lu. Jadi gitu. Justru malah kayaknya sekarang orang lebih suka personal touch dan cerita kayaknya.
daripada yang production Iya. gitu. Emang lagi eranya sih. Dan kayaknya itu lu juga, tadi gua kan denger retrospektif gitu kayak. Lagu yang kedua tuh, Tak ada rencana ku jatuh cinta. it's a very simple song. Iya, Ya kan, lu dan gitar, iya. ya kan? Sesuatu yang gue gak pernah lakuin ya. Biasanya kan gue Serius? kayak Lu belum pernah? iya, biasanya gue kayak orkestra big ballads gitu gak sih? Iya, Power ballads. Iya. Iya, di sini gue Kan kayak Adele kan cuma dia sama piano gitu kan kadang-kadang gitu. Ini lu dan gitar gitu. kayaknya Crazy. butuh itu. Difficulties lu waktu di album ini tuh apa? Difficulties gue adalah man, just emotionally emotionally it was quite draining buat gue untuk rekaman sih, karena I have to revisit a lot of bad emotions, negatif kan emotions, nggak ada yang good ada yang bad. Sedih dan senang tuh nggak ada yang good atau bad, cuman ya emotions yang berat kali ya. Kayak tadi lagu yang ketiga gue kasih dengar lu kan tuh berat banget secara emosi. Dan ada beberapa lagu kayak tadi yang Peluk, gue cerita itu kisah hidup gue, how I share to the fans that hey guys I'm lonely gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kan susah untuk gue bisa dengan gampang rekaman gitu. Jadi secara emosi gue benar-benar capek banget sih rekaman album ini kemarin, dan harus ngebut karena gue yang insist bahwa gue maunya rilisnya tahun ini juga gitu. Jadi first gue harus ngebut dengan deadline, kedua emosi gue terkuras abis rekaman album ini. Tapi setelah pas udah jadi, gue denger lagi, gue ngerasa oh gue butuh ada album ini di hidup gue, karena sekarang gue jadi ngerasa disembuhkan gitu mental gue. Walaupun pada saat rekaman gue kayak wah rasanya pengen gitu, ngerti kalau karena capek secara emosi itu capek banget. Ya. Tadi sebenarnya pertanyaan berikut gue sih kayak lu belajar apa dari album ini? Tapi itu lu malah dengerin terus bisa kayak self healing. Gue ngerasa gue butuh album. Kalian lu sendiri itu keren sih maksudnya. Biasa kan itu terjadi ke orang ya. Tapi ketika lu bisa ngelakuin itu untuk diri sendiri, it's way deeper gitu. Benar. Dan itu gue belum pernah ngerasain di album-album sebelumnya, jujur sih. Baru di album ini gue benar-benar ngerasa gue bisa menyembuhkan diri gue melalui karya gue sendiri. Dan gue berharap kalau misalnya guanya sendiri bisa disembuhkan, healed, I really hope that it can heal a lot more people gitu. Harapan gue sih itu. Mungkin sekarang kan kita terlalu fokus pada kita nyari viral, kita nyari TikTok, Potongan TikToknya apa? TikTok gitu. ada dan harus dipakai sebanyak-banyaknya. Pasti kita mau itu ya. Cuman menurut gue intention gue di album ini adalah gue merasa banget gue terbantu dengan adanya lagu-lagu di album ini. I was healed and I want this album to heal people as well gitu. Kayak kalau itu udah bisa kayak gitu aja gue udah alhamdulillah. Lu kayaknya nggak usah approach ini dengan gaya-gaya konser dekade yang besar kan? Iya. Ini tuh malah bisa kayak the small venues, 300-400 orang gitu, asal lu intim and connect with them. Menurut gue malah itu yang bakal bikin viral sih, menurut gue ya. Karena lu udah connect aja, and when you connect, people become happy of the connection. Mereka automatically share kok. That's what happens kan? Iya. Karena energinya beda ketika lu udah ngerasa connected. Iya, Genuine jadinya. exactly. Iya. Exactly. Bener sih, makanya ya itu salah satu yang gue mau lakuin adalah gue ngamen di jalanan. Mudah-mudahan nanti kita mau bikin showcase di KL, mudah-mudahan gue bisa ngamen di jalanan juga di sana. Dan approach gue juga lebih untuk showcase-nya tuh lebih kayak ya udah gue kayak jam session di rumah aja. Konsepnya tuh kayak panggungnya bukannya kayak big production, tapi kayak ya udah dibikin seperti lo lagi di rumah. Kayak ada sofa, ada lampu, kayak lo duduk. Dan anak-anak bandnya nggak mesti facing ke depan semua, tapi facing each other gitu. Jadi kayak lebih jamming gitu. Iya. Itu sih yang kayaknya Dan itu jammingnya bakal Era lagu-lagu lo tuh lu kayak Lagu- me any song Enggak. will jam gitu.
Susah ya, hak cipta ya zaman now. Aduh itu Gua satu hal banget di negara ini ya. iya ya satu hal. That whole thing itu That whole thing. pusing. Kita bisa ngobrol panjang nih tentang itu ya karena Ya. gue juga apa ya gue kan bagian dari ada visi kan sekarang. Iya, ada aksi, ada visi. Ada aksi, ada visi. Ya. I'm actually part of visi. Vibrasi Suara Indonesia tuh penyanyi-penyanyi ya. Jadi kayak kita selama ini penyanyi belum pernah dari dulu punya organisasi yang nge-backup singers gitu. Dan itu juga kita agak lumayan berjuang sih untuk memberikan apa ya edukasi lah pastinya. How to do it properly in terms of collecting the royalties karena banyak yang nggak tahu, it's still new to everyone. Kan hal kayak gini performing rights segala macam kan baru dibahasnya banget kan Sejak tahun ini nggak sih, tahun lalu, tahun ini nggak sih gitu. Dan I don't know ya, I think kita udah bisa ngikutin, udah banyak banget sistem di luar negeri yang sesimpel itu dan tinggal udah lu just have to have the technology apps the app and then you can do it basically online gitu, nggak perlu dipersusah gitu. Benar. Tapi nggak tahu Malaysia udah ngelakuin itu loh. Oh Malaysia udah kemarin ngobrol modern. Dude, mereka kok collection royaltinya jalan banget. Musisi yang udah lama banget nggak nyiptain lagu tapi dulu lagunya Hits banget. sempet hits sampai sekarang dia bisa hidup dengan cuma satu lagu itu. Ngerti nggak lo? Jadi iya. mereka udah pakai sistem yang dipakai di dunia gitu. Why Indonesia nggak ngikutin sistem itu gitu? Kenapa? Itu yang gue bingung. Tadi kan you've said 4 names ya tadi ya. Ya, Kamga, Bilal, Petra Siombing, Petra Siombing, Iqbal Siregar. Iqbal tuh yang bikin Juicy Lucy, Adrian Khalif. itu dia. Dia lagi Itu dia. hits banget. Iqbal. Apparently katanya kata tim lu ada 2 orang lagi nih yang lu keep secret gitu ya. Ya ada 2 orang lagi yang munculnya belakangan. Karena emang munculnya belakangan. Dan gue ngerjain 80% album ini kan sama Petra sama Kamga ya. Jadi yang 2 produser lain ini muncul belakangan hanya ngerjain 2 lagu gitu. Dan itu juga dadakan. It was not planned. Kalau gue boleh spill di sini ya berarti ada 2 produser lagi yang ikut adalah Randy Pandugo sama Gerald Situmorangnya Bara Suara. Gitaris ya? Gitarisnya Bara Gitaris, Suara. iya. Jadi album ini emang dikerjain produsernya oleh semua gitaris ya. Petra gitaris, Randy gitaris. Pantesan tadi gua mana pianonya nih ya? Gerald gitaris. Jadi emang gua ngejulukinnya album ini ya Afgan gitar era ya. Gitar semua, gitaris semua. Emang tadinya kan gua memang sangat kuat di instrumental tuh piano dan strings tuh udah Afgan banget. Exactly. Gua nggak pernah terlalu nonjolin gitar. Dan di album ini ya sangat minim piano ternyata. Semuanya jadi gitar. Karena ngerjain semua gitaris. But anyways, gue suka sih soundnya jadi fresh. Karena gue juga salah satu obrolan gue sama Petra adalah Pet. Jadi yang dengerin musik gue tuh biasanya 80% tuh cewek, gue bilang gitu. 20%-nya adalah cowok-cowok bina-vokalia, tau gak lo? Cowok-cowok apa ya, yang les vokal gitu loh, yang kayak, ngerti kan? Bukan yang kayak anak band gitu. Jadi mostly adalah cowok-cowok bina-vokalia, cowok yang di Elvas lah atau di mana gitu, yang kayak emang paduan suara gitu kali ya. Gue pengen di album ini, gue pengen broaden my ini dong, audience. Jadi pengen lebih kayak anak band bisa dengar atau enggak yang buat anak-anak nongkrong main gitar bisa nyanyiin. Nah dari situlah kita berangkat. Makanya album ini emang sangat ngeband ya. Kalau lu denger sih lumayan cadas sih gitar-gitarnya. Dengar beda. Iya. Dan gue tau banget kenapa bina vokalia, emang karena jujur suara lu bagus man. It's so hard to sing like you gitu kan. Jadi emang
pasti yang coba nyanyiin lagu lo adalah orang yang pada dasarnya bisa nyanyi. Iya benar. Ngerti kan? Gimana ya? Kalau orang yang nggak bisa nyanyi pasti ngikutin lagu-lagu yang gampang jadi. Iya benar. Kayak mungkin Lu panjang-panjang main cinta, kayak oh my god, kan lu harus ada nafas, Iya, harus iya. sustain. tiba-tiba ada kayak itu kan udah kayak bina. Enggak dia aja lah, Afgan aja deh, Afgan. Makanya biasanya yang denger ya either cewek-cewek atau cowok-cowok bina vokalia gitu ya yang emang les vokal. Nah di album ini gue pengen anak nongkrong juga bisa di warung gitu bisa nikmatin juga gitu. Ibaratnya gitu. Yang nggak bisa nyanyi juga bisa ngikutin lah gitu. Kali yang lagu kedua tuh sangat lagu laid back, Ya, nongkrong kayak- gitu sih. Iya. Anak tongkrongan bisa nikmatin juga lah. So album ini lebih ya ke situ arahnya. Mm-mm. What if things don't go your way? Wah, kan you've done something yang healed you. Pasti every label tuh has an expectation ya. Tapi what if things don't go your way? Gue sekarang, what do you mean don't go my way? Like perceptionnya gitu. Karena kan tadi kita sempat ngobrol bahwa lu sekarang lagi coba lepasin hidup lu dari ekspektasi. The release of an album tuh pasti selalu ada ekspektasi dong. Benar. Itu dua hal yang bertabrakan. Jadi what happens if things don't go as you expect them to be? I'm trying to master the art of detachment kayaknya ya. The art of detachment adalah you detach from external outcomes, any external outcomes yang lu punya gitu. Dan salah satunya adalah di kerjaan. I'm learning to master the art of detachment. Jadi itu adalah lu let go of all external external outcomes yang lu pikirin gitu ya. Atau lu yang expect di hidup lo. Salah satunya adalah di kerjaan. Gue jadi sekarang ngerasa gue lebih nggak ngoyo dalam ngelakuin apapun. Gue ngerasa I really did my best on this album. I put my heart and soul dan intention gue cukup bersih ya. Maksudnya kayak I want this to be something that is useful for other people gitu. Kalau misalnya hasilnya memang tidak sesuai ekspektasi, gue ngerasa itu sesuatu yang udah gue nggak bisa gue kontrol. Ya. But I can always give 100% in everything I do gitu. Ini bukan punya gue lagi, udah gue serahin ke. It's not mine anymore. It's out there. Dan apapun yang udah di luar sana, it's not in my control. Ya. So all I can do is I did my best. I'm just gonna, pray. Dan apapun yang terjadi ya, I think it's for the best at the moment. Ya gak sih? Good luck with everything, man. Thanks a lot. Gila. Lu juga bro. Good luck with everything. Dan gue masih bakal nagih lo lagu-lagu itu loh. Gue beneran bakal WhatsApp Gue kirim lu, tenang. Please bro, I need this on my solo driving trip through the mountains. Gue akan kirim 2 lagu yang bisa menyembuhkan lo kayaknya. Dan liriknya ya. Yes. Jadi lu bisa dengerin liriknya juga. Yes. Ada beberapa komen tuh kan di IG ya tentang kacamata, coba gue lihat. Ku lepas kacamata. Afgan varian kacamata emang best seller. Ya. Kelupas kacamata apa kau lebih suka? Enggak, lebih suka pas pakai kayak dulu. Oh iya. Oke. Iya. Suka dua-duanya Gan. Kamunya aja nggak suka aku. Ya, itulah hidup ya. Ya. Itu that's life. Makasih loh komennya. Afgan varian kacamata memang best seller gitu. Hah? Ya. Menurut dia kan. Iya. Berarti dia suka lo berkacamata emang berarti ya? Ya. Makanya gue rilis lagu first single-nya kacamata karena banyak banget komen-komen kayak gini yang gue baca kayak Agan kacamata lagi kangen Agan yang dulu. Ya udah nih gue kasih kacamata buat kalian. Ku lepas kacamata, apa kau